Ada 4 nih. Itu kalau untuk orang yang sedikit religius saja, sedikit apapun agamanya gitu kan, karena itu kan istilahnya misalnya Lourdes di Prancis itu disebutnya air sucinya orang Kristen, kemudian di Himalaya tuh air sucinya orang Buddha misalnya, di Mekah tuh air sucinya orang Islam. Jadi apapun agamanya, kalau secara religius itu kita ngelihat ini kayaknya ada sesuatu dari hidrogen ini tuh yang bikin ini tuh jadi molekul pilihan, antioksidan pilihan gitu ya. Karena antioksidan itu banyak kan kita bisa dapat dari mana, apalagi sekarang tuh nggak cuma dari buah-buahan sayuran aja, bisa dari suplemen yang tinggal udah jadi gitu kan, dari bahan alami kayak madu, kurma, dari lewat puasa intermittent itu bisa meningkatkan antioksidan di dalam tubuh, rajin olahraga juga bisa meningkatkan antioksidan dalam tubuh gitu ya. Tapi itu apa sih bedanya si berbagai sumber antioksidan tadi dengan hidrogen? Apa kelebihan? Kenapa sih si hidrogen itu jadi seolah-olah antioksidan yang sangat spesial, dipilih sama Tuhan yang Maha Kuasa jadi antioksidan untuk manusia gitu. Dari mulai zaman dulu sebelum ada air-air ajaib itu sampai ada air-air ajaib di berbagai belahan muka bumi, semuanya itu hidrogen semuanya. Jadi kalau ini ada penelitian di Methods Enzymology tahun 2015 tentang molekul hidrogen sebagai antioksidan yang baru, tinjauan berbagai keunggulan hidrogen sebagai antioksidan itu untuk aplikasi medis. Ini penelitiannya banyak, kelebihan-kelebihan antioksidan hidrogen itu dibandingkan antioksidan yang lain ya. Nanti kita bahas sedikit. Jadi kelebihan apa aja sih dari molekul hidrogen dibandingkan kalau kita minum misalnya suplemen vitamin C, vitamin E, kemudian koenzim Q10, apapun antioksidan mereknya apapun gitu ya, itu kan bukan antioksidan pilihan Tuhan gitu. Apa sih bedanya sama oksigen sama hidrogen gitu? Jadi ada pertama bahwa ada kekhawatiran antioksidan itu punya efek samping. Antioksidan itu katanya bisa bikin orang yang punya kanker tambah parah gitu. Ya, bisa mendorong penyebaran sel kanker, antioksidan tertentu. Tapi salah satu kelebihan hidrogen itu dari jurnal-jurnal yang tadi, dari penelitian tadi itu dia sangat hiporeaktif hidrogen. Molekul hidrogen itu tidak mempengaruhi parameter fisiologi, sangat ramah gitu. Sangat ramah terhadap tubuh kita. Tidak mengganggu kerja sel darah putih, tidak mengganggu sistem pertahanan tubuh, malah meningkatkan sistem pertahanan tubuh gitu ya. Itu jadi sangat sangat aman gitu ya, tidak punya efek samping yang macam-macam. Terus juga ada yang kekhawatiran kalau kita harus minum antioksidan di parameter fisiologi sangat ramah. Oke, teman-teman ini catat ya. Jadi antioksidan yang ada di hidrogen dia hiporeaktif. Ya, ini berbeda dengan antioksidan dari yang lain. Hiporeaktif itu artinya apa? Nah, catat ya. Karena bersifat hiporeaktif, molekul hidrogen terbukti tidak mengganggu reaksi oksidasi reduksi metabolisme. Catat aja dulu. Yang kedua, tidak mengganggu sel darah putih dan sistem pertahanan tubuh. Ini penting, ini penting banget. Karena gini ya, banyak orang-orang di luar sana, mereka konsumsi suplemen, itu ada 6 macam. Bahkan 6 macam itu 6 jenis ya, bahkan ada yang sampai 10 jenis setiap hari mereka konsumsi. Akhirnya apa? Mereka ngalamin yang namanya autoimun. Nah, kalau Anda konsumsi hidrogen itu nggak akan. Kenapa? Karena dia hiporeaktif antioksidannya. Ulang Pak, yang pertama apa tadi Pak? Ulang Pak, tidak mengganggu. Tidak mengganggu reaksi oksidasi. Tidak mengganggu reaksi oksidasi reduksi metabolisme. Yang kedua, tidak mengganggu sel darah putih dan sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga, tidak berpengaruh buruk terhadap parameter fisiologis di dalam darah. Tidak berpengaruh. Kalian boleh pelan-pelan, Pak. Oke. Tidak berpengaruh buruk. Tidak berpengaruh buruk terhadap parameter fisiologis di dalam darah. Oke, Coach. Coba sebentar ya. Coba ini ku capture sebentar.
Bentar ya. Bisa kirim foto nggak? Teman-teman catat ya, karena mungkin bisa baca, tapi kan kalau mencatat bisa lebih ingat. Ya, sudah, Ci. Jadi, kewajibannya mendengar, catat Good. pokoknya. Inti dari inti itu mencatat. Mm-mm. Bentar. Hmm. Ya udah. Begini. Ya, bisa deh kelihatan ya. Tadi lanjut, tidak berpengaruh buruk terhadap parameter fisiologis di dalam darah. Contoh, suhu darah, tekanan darah, kadar keasaman darah, dan tekanan oksigen di dalam darah. Halo? Gitu. Sangat ramah terhadap tubuh kita. Tadi udah jelas ya? Keasaman darah, terus apa yang terakhir? Dan tekanan oksigen di dalam darah. Jadi ini perbedaan antioksidan dihidrogen dengan antioksidan dari buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan sampai suplemen gitu ya. Makanya kalau ada yang nawarin ini suplemen nih, konsumsi 5 jenis, 10 jenis, kandungannya antioksidannya kuat segala macam. Iya kuat, gede. Ya, tapi hati-hati. Jadi nggak semua antioksidan kita cekok, kita minum gitu, kita konsumsi. Karena dia bisa kalau di luaran itu bisa ganggu sel darah putih, bisa autoimun. Lanjut ya. Makanya dibilang hiporeaktif. Pak, sel darah putih itu kalau terlalu banyak autoimun ya? Iya, bentar ya. Leukemia kali ya. Bisa. Leukemia itu kan kekurangan sel darah itu apa? Itu kan kanker darah dia. Oke, kita lanjut ya. Tidak mengganggu kerja sel darah putih, tidak mengganggu sistem pertahanan tubuh, malah meningkatkan sistem pertahanan tubuh gitu ya. Itu jadi sangat sangat aman gitu ya, tidak punya efek samping yang macam-macam. Terus juga ada yang kekhawatiran kalau kita harus minum antioksidan tiap hari seumur hidup kan dari radik. Terlalu banyak antioksidan, terlalu sering, terlalu banyak, terlalu lama akan banyak ada efek samping. Misalnya vitamin C sama vitamin E aja, ini yang paling terkenal ya, antioksidan paling terkenal. Vitamin C terlalu banyak itu bisa menyebabkan berbagai keluhan saluran cerna, ya. Bisa menyebabkan misalnya mencret, bisa menyebabkan sakit mah, apalagi kalau yang dosisnya tinggi. Kemudian juga bisa menyebabkan kelebihan zat besi, ya. Karena misalnya kalau ada masalah dari penyerapannya sehingga zat besinya jadi terlalu banyak yang diserap. Kemudian juga bisa menyebabkan peningkatan pembentukan batu ginjal. Kalau kita minum vitamin C dalam jangka waktu yang lama terus-terusan dalam jumlah yang dosis yang tinggi terus-terusan itu bisa meningkatkan risiko batu ginjal. Vitamin E misalnya, orang tuh biasa minum untuk kesehatan kulit, untuk biar lebih kinclong macam-macam, ternyata bisa menyebabkan gangguan perdarahan. Bisa juga meningkatkan risiko kanker prostat, gitu ya. Kalau di Nah, jadi kalau ada orang bilang antioksidan, gue bisa kok konsumsi antioksidan dari vitamin C. Bisa, tapi ada batasnya. Kalau konsumsi vitamin C kebanyakan, dia kena atau ngerusak ginjal. Kalau vitamin E, tadi bilang apa? Itu bisa pendarahan. Kalau konsumsi vitamin E yang banyak. Jadi vitamin itu diperlukan, tapi dibatasi. Jadi nggak boleh konsumsi sebanyak-banyaknya. terus-terusan dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu yang panjang gitu. Sementara hidrogen itu kelebihannya dia tuh toksisitasnya sangat rendah dan bisa dikonsumsi sangat lama gitu. Itu juga
jadi badan kita tuh udah biasa mengenal hidrogen karena dari zaman nenek moyang kita tuh udah kenal sama yang namanya hidrogen yang diproduksi di usus besar kita itu. Kemudian di berbagai belahan dunia juga banyak air-air hidrogen yang di air-air ajaib tadi. Jadi orang tuh konsumsi hidrogen dalam jangka panjang juga terbuktikan dari tahun 66 sampai sekarang tuh hidrogen tuh aman, gak ada masalah. Ya, mau dikonsumsi dalam jumlah banyak, mau minumnya berapa liter sehari, mau minumnya berapa tahun, orang dewasa, orang anak kecil, semuanya tuh aman gitu. Nah, terus yang kelebihan yang ketiga tuh antioksidan itu sifatnya nggak selektif. Nggak selektif itu artinya kalau orang olahraga dalam yang berat itu kan terbentuk radikal bebas di badannya, tapi radikal bebas yang sifatnya baik bisa meningkatkan kesehatan. Tapi kalau habis olahraga kita langsung minum vitamin C dosis tinggi misalnya, nanti si radikal bebas yang dibentuk karena olahraga itu yang punya efek bermanfaat itu akan dinetralisir sama antioksidan yang baru kita minum. Jadi tidak disarankan kalau habis olahraga berat kita tuh minum antioksidan kecuali antioksidannya hidrogen. Jadi istilahnya antioksidan itu nggak peduli dengan radikal bebas, dia netralisir aja. Istilahnya tapi kalau hidrogen ya hidrogen itu tuh bisa jadi antioksidan itu dikatakan mencegah efek perbaikan kesehatan dari olahraga. Nah kalau jadi nggak selektif gitu, pokoknya segala ada radikal bebas dia netralisir aja. Kalau si hidrogen ini tuh dia punya sifat yang selektif, jadi dia tuh bisa menetralisir radikal bebas, tapi cuma radikal bebas yang berbahaya, yang jumlahnya signifikan, yang kira-kira berbahaya, dia netralisir. Kalau habis olahraga kan radikal bebasnya nggak terlalu banyak, kemudian nggak berbahaya malah bermanfaat buat kesehatan. Si hidrogen tuh bisa. Ini oke nggak? Oh, nggak kelihatan ya? Nah, coba ini ya. Oh ini nggak usah dinetralisir, silakan aja gitu. Itu nanti sifat begitu. Jadi radikal bebas juga ada radikal bebas yang bermanfaat buat tubuh seperti pada olahraga, dan kadang-kadang si sel darah putih itu menghasilkan radikal bebas untuk menghancurkan kuman. Jadi kalau misalnya itu tuh bisa keganggu sistem pertahanan tubuh kalau kita minum banyak antioksidan karena bisa menetralkan radikal bebas yang dibentuk sama si sel darah putih misalnya. Nah, kemudian kalau antioksidan kan ada yang endogen sama eksogen. Nah, si hidrogen itu bisa dua-duanya. Kan tadi udah dibahas, dia tuh endogen juga, eksogen juga. Kita bisa minum air hidrogen misalnya dari hidrogen, tapi kita juga bisa membentuk hidrogen sendiri kalau kita banyak makan serat, sayuran, buah-buahan. Ini kan tadi penelitiannya udah ya, produksi, metabolisme, ekskresi dari. Nah, teman-teman kalau ditanya ya, ini hidrogen ini antioksidannya endogen atau eksogen? Anda jawabnya apa? Jawabnya bisa Dua-duanya. bisa dua-duanya, betul. Kenapa? Ingat ya, endo itu di dalam, ekso itu di luar. Jadi sebenarnya tubuh kita sejak lahir itu sudah bisa memproduksi yang namanya hidrogen. Oke, jadi di hidrogen di dalam atau endogen itu sudah ada. Ya, jadi kalau ditanya misalkan ya, tapi jarang banget sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini pelajaran ya. Hidrogen ini antioksidannya endogen atau eksogen? Jawabannya adalah dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena tubuh kita dari lahir tuh sudah bisa memproduksi namanya hidrogen. Gitu. Kalau dapat asupan dari luar hidrogennya itu lebih bagus. Karena pengaruh lingkungan atau radikal bebas dan segala macam. Kita lanjut ya. Hidrogen di usus besar. Kemudian yang manfaatnya lagi yang luar biasa dari hidrogen itu kalau kita rajin minum hidrogen ya, misalnya kita banyak minum air hidrogen dari itu menyehatkan mikrobiota usus. Jadi bakteri-bakteri di usus kita tuh sangat senang yang namanya hidrogen. Jadi hidrogen itu jadi kayak nutrisi gitu. Ini penelitiannya hidrogen cross feeders. Jadi menyuplai nutrisi untuk saluran. Jadi
ada bakteri-bakteri yang menghasilkan hidrogen, ada bakteri-bakteri yang menggunakan hidrogen sebagai nutrisi. Jadi makin sehat saluran cernanya, mikrobiota ususnya. Jadi itu yang hidrogen sebagai. Nah, ini kalau ditanya ya, makanya kenapa orang kalau konsumsi rutin hidrogen biasanya tuh di bagian perutnya itu lebih sehat. Ya, bagian usus karena usus kan ada bakteri. Ya, di bagian lambung kenapa bisa bikin ada masalah lambung tuh jadi sembuh atau jadi sehat. Nah, ini gitu ya. Dicatat ya teman-teman ya. Antioksidan endogen maupun eksogen. Tapi yang luar biasa kalau kita misalnya minum hidrogen, kita minum hidrogen fonten nih, terus kita minum vitamin C bareng minum vitamin C. Oh ya, sebentar teman-teman. Ini penting. Teman-teman catat ya. Ini ada namanya PubMed. Ini ada namanya PubMed nih. PubMed ini adalah kitab sucinya semua dokter di berbagai negara. Kitab suci namanya PubMed. Ya, PubMed. Ini penelitian semua isinya, bukan WHO ya. Kalau WHO kan Badan Kesehatan Dunia, itu badannya. Kalau ini penelitiannya semua di sini. PubMed. Jadi bilang ya, teman-teman bilang ya, hidrogen, air dan gas hidrogen itu sudah banyak masuk ke PubMed. Apa itu PubMed? PubMed adalah kitab sucinya semua dokter. Jadi kalau dokter-dokter mau cari penelitian, semuanya masuk di PubMed. Ini udah levelnya itu udah level dewa lah. Ya, ini namanya udah kitab suci. Ya, nggak ada lah, udah nggak ada bisa ngalahin lah. Gitu. Ini PubMed ya, teman-teman ya. Gimana tulisan PubMed itu, Pak? Ini ada nih PubMed. Ketik aja PubMed. PU kok PUP? Nih PubMed. PUBMED. Nah, itu udah ya. Udah tuh di chat Zoom tuh. PUBMED. Tolong deh Sam, ya, itu deh, itu ya. Nah, ini PubMed ya. Jadi kalau ada yang nanya, penelitiannya ada nggak? Oh, tenang aja, banyak dan sudah banyak masuk di PubMed. Apa itu PubMed? PubMed itu isinya itu adalah penelitian semua. Ini adalah kitab suci para dokter. Ya, oke. Sama minum hidrogen fonten gitu ya. Itu tuh si efek antioksidan dari vitamin C-nya itu akan meningkat. Hidrogen tuh bisa meningkatkan efek antioksidan dari antioksidan yang lain. Jadi ada penelitiannya tuh ini penelitiannya. Jadi efek antioksidan dari antioksidan lain tuh bisa meningkat dengan kalau diminum bersamaan dengan hidrogen ya. Jadi hidrogen tuh banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kelebihannya ya. Jadi dia tuh dikatakan bisa meningkatkan potensi antioksidan dari vitamin C sampai 3 kali lipat. Oke. Teman-teman catat ya. Kalau misalkan Anda konsumsi misalkan suplemen atau vitamin yang mengandung antioksidan gitu ya. Misalkan ya gampang Anda minum CG, Anda minum E+ gitu ya. Atau Anda minum Cyanos Era. Anda konsumsi suplemen tadi, minumnya pakai hidrogen fonten, itu akan meningkat 3 kali lipat antioksidannya. Jadi lebih powerful. Nah, ini sebentar ya. Saya ulang sebentar. Efek antioksidan dari antioksidan lain itu bisa meningkat dengan kalau diminum bersamaan dengan hidrogen ya. Jadi hidrogen itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kelebihannya ya. Nah, ini ya, saya bacain ya teman-teman. Teman-teman catat ya. Mengaktifkan sistem antioksidan endogen dan meningkatkan potensi antioksidan eksogen. Itu fungsi hidrogen ya. Jadi ada gen semua. Jadi kalau Anda konsumsi hidrogen fonten, jadi endogen, antioksidan dari endogen dari dalam itu lebih aktif lagi. Ya mungkin karena faktor usia dan segala macam ya. Nah, ketika ada konsumsi vitamin atau suplemen dari luar, ini meningkatkan potensi antioksidan eksogen. Oke. Hingga berapa? Hingga 3 kali lipat. Contoh Anda konsumsi vitamin C. Vitamin C misalkan kemampuan antioksidannya 10. Anda minumnya pakai hidrogen jadi 30. Gitu ya. Nah, ini dicatat teman-teman. Oke, lanjut ya. Jadi Ulang dia dong, dikatakan Pak. bisa Tadi apa? meningkatkan Mengaktifkan. potensi antioksidan dari. Ini sebentar lagi kita udah mau selesai nih, 18 menit lagi. Oke, gimana? Apa tadi, Pak? Mengaktifkan endogen dan apa tadi Bapak bilang?
mengaktifkan sistem antioksidan endogen, catat ya, dan meningkatkan potensi antioksidan eksogen. Itu fungsi hidrogen ya. Fungsi hidrogen fonten. Nah, kalau catat lagi ya. Selain berfungsi sebagai antioksidan, molekul hidrogen juga dapat mengaktifkan sistem antioksidan endogen dalam menghadapi radikal bebas. Jadi radikal bebasnya ada 1000 nih ya. Terus tubuh memproduksi cuma 10. 1000 sama 10 ya kalah dong. Gitu. Karena kalah ya makanya banyak orang sakit, banyak orang cepat tua. Nah, makanya dengan konsumsi hidrogen fonten, radikal bebasnya 1000, di dalam tubuhnya ada 10, di booster jadi ada dari 10 jadi ada 10.000. Makanya orang bisa sembuh, bisa sehat, bisa awet muda gitu. Itu yang di dalam ya. Jadi buat ngelawan yang namanya radikal bebas. Nah, lanjut lagi ya, catat ya. Molekul hidrogen juga mampu meningkatkan potensi antioksidan lain. Ini yang dari luar. Eksogen. Contoh, vitamin C misalnya. Meningkat potensi antioksidannya hingga 3 kali lipat apabila dikonsumsi bersama-sama dengan molekul hidrogen. Gitu. Oke ya, kita lanjut. Udah? Ini materinya nanti kayaknya saya harus, ini udah lama ya, kayaknya saya harus minta sama Dokter Andi lagi. Gampang nggak? Vitamin C sampai 3 kali Iya lipat. Pak, mau Pak. Terus kelebihan yang selanjutnya Kenapa? Iya mau Pak. Ya, oke lanjut. tuh kita bisa lihat nih, vitamin C itu ukurannya molekulnya 176, vitamin E itu 431. Koenzim Q10 itu salah satu antioksidan yang beken tuh yang satu tablet aja 15.000 gitu ya. Kalau minum sebulan tuh sekitar 450.000 sehari sekali tuh. Itu tuh ukurannya sangat besar. Sementara hidrogen itu merupakan molekul yang paling kecil yang ujung sini nih. Molekul terkecil di alam semesta, Kiri molekul atas. hidrogen itu, ya. Si molekul hidrogen itu tuh ukurannya cuma 2. Jadi ukurannya 80 kali lebih kecil dari vitamin C dan lebih kecil 200 kali lebih kecil dari vitamin E, 400 kali lebih kecil dari koenzim Q10. Jadi ini perbandingannya, ini ukuran molekulnya. Nah, apa manfaat dari ukuran molekul yang kecil ini? Itu tuh bisa dengan cepat dan mudah menembus biomembran dan inti sel. Biomembran tuh kayak sel darah, plasenta. Jadi kalau orang yang hamil minum hidrogen itu, yang dapat antioksidannya nggak cuma ibunya, tapi bayinya juga. Karena si antioksidannya hidrogen itu bisa menembus plasenta. Sementara antioksidan lain belum tentu bisa karena ukurannya kan besar. Sementara di otak juga ada yang namanya sawar darah otak, itu mencegah molekul-molekul yang berbahaya yang berukuran besar untuk masuk ke otak. Jadi penyakit-penyakit otak yang timbul karena radikal bebas itu sering nggak ternetralisir radikal bebasnya karena susah antioksidan itu masuk ke dalam otak. Kalau si hidrogen itu dia bisa masuk ke dalam otak karena ukurannya sangat kecil, bisa menembus membran sawar darah otak, kemudian dia bisa menetralisir radikal bebas yang menyebabkan berbagai penyakit di otak seperti Alzheimer, Parkinson, demensia, macam-macam lah ya. Ya, terus juga bahkan dia nggak cuma bisa, dia tuh gampang sekali masuk ke dalam sel, dan karena ukurannya sangat kecil nggak cuma masuk ke dalam sel aja, bahkan masuk ke dalam organ-organ yang ada di dalam sel, ke dalam mitokondria, ke dalam inti sel. Jadi dia bisa melindungi si sel itu dari dalam. Kalau antioksidan yang lain itu cuma kayak satpam nungguin di luar. Sementara hidrogen itu dia bisa masuk ke dalam sel, bahkan melindungi organel-organel di dalam sel, mitokondria, ribosom, badan Golgi, macam-macam lah kalau kita belajar itu ya. Itu tuh si molekul kompartemen seluler itu tuh ada organ-organ yang bisa dilindungi sama hidrogen. Nah, ini bisa menembus sawar darah otak gitu ya. Makanya salah satu kelebihan dari hidrogen berbagai penyakit yang ada di otak. Ya ini banyak sekali penelitiannya ya untuk kerusakan sel-sel otak akibat radikal bebas yang ada di otak. Dokter Bang, untuk kerusakan di otak Bang, harus sering minum air hidrogen, plasenta.
Jadi dia bisa Bagus melindungi banget. bayinya dari kerusakan radikal bebas. Kalau kita orang hamil tuh hidrogen itu banyak sekali manfaatnya. Banyak testimoni kalau di Indonesia tuh orang yang minum air hidrogen sepanjang hamilnya tuh si bayinya tuh bersih gitu pas keluarnya tuh. Kemudian juga dia risiko kena hipertensi dalam kehamilan, gestational diabetes pada kehamilan, keracunan kehamilan atau preeklamsi gitu. Itu tuh rendah, kemungkinannya jadi lebih kecil kalau si ibu hamilnya itu selama hamil itu minum air hidrogen. Kemudian juga yang paling rusak itu yang paling kita takutkan, salah satu penyakit yang paling ditakutkan kan kanker. Kanker itu tuh ngerusak karena dia langsung merusak. Sebentar teman-teman. Teman-teman catat ya. Ini saya kasih kesimpulannya teman-teman. Jadi manfaat hidrogen itu ada 3. Ya. Yang pertama, kelebihan hidrogen ya, kelebihan antioksidan hidrogen dibandingkan yang lain. Yang pertama, ketika kita kalau konsumsi antioksidan dari sayur-sayuran atau dari buah-buahan atau dari vitamin atau dari suplemen, itu bisa antioksidan itu bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran molekul hidrogen itu sangat kecil. Makanya dia bisa masuk sampai ke tadi dibilang apa? Sawar otak, lapisan yang paling halus, yang paling dalam di otak. Makanya kalau buat orang tua, buat mencegah yang namanya Alzheimer, Parkinson, itu pakai hidrogen. Nggak bisa pakai yang suplemen-suplemen antioksidan yang beredar di pasaran tuh nggak bisa. Kenapa? Karena ukuran antioksidannya itu gede. Dia nggak bisa masuk sampai ke sawar otak gitu. Ya. Ya, betul, biomembran. Apalagi kalau bicara inti sel, itu namanya mitokondria sampai masuk inti sel. Jadi antioksidan itu nggak bisa masuk sampai ke inti sel. Ya, kalau molekul hidrogen dia bisa masuk sampai ke inti sel. Gitu ya. Nah, ini habis ini dia bahas Dokter Andi bahas kanker nih. Oke. Yang kedua, ukurannya kecil ya, teman-teman ya. Yang ketiga, jumlah antioksidan itu setara dengan ribuan buah-buahan. Kalau Anda konsumsi 4 botol ini harus sering-sering nih diomongin ya. 4 botol ini, 1 botol ini kan ukurannya setengah liter. Kalau Anda konsumsi sehari 4 botol, ya itu setara dengan apa? 1.512 pisang dan 1.032 apel, ya ada 7,4 labu, 90 brokoli, sama 86 wortel ya itu. Nah itu picture-nya ada, nanti dikirim aja. Ya itu kelebihan hidrogen ya ada 3. Ya, kelebihan antioksidan hidrogen ada 3 dibandingkan yang lain. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut ya. DNA di dalam sel. Kalau organ-organ antioksidan yang lain itu nggak bisa masuk ke dalam sel itu. Dia besar sekali ukurannya. Sementara kalau hidrogen karena ukurannya bisa 400 kali lebih kecil, 200 kali lebih kecil dari vitamin C, lebih dari vitamin E gitu, dia bisa masuk ke dalam sel. Kemudian kalau ada radikal bebas yang merusak DNA-nya bisa dinetralisir. Jadi kemungkinan risiko untuk jadi terbentuknya kanker, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kerusakan gen itu yang paling ditakutkan kanker itu bisa diturunkan gitu. Ya. Jadi yang radikal bebas yang paling ditakutkan selain merusak sel, dia merusak DNA-nya. Kalau DNA-nya udah rusak, maka timbul sel-sel yang prakanker, sel-sel yang tadinya nggak. Nah, ini teman-teman, ini DNA kita nih, yang tengah-tengah nih. Ini DNA kita masih bagus ya. Karena kita terpapar yang namanya radikal bebas, ya. Kalau kebanyakan radikal bebas masuk dalam tubuh kita dan DNA kita rusak, maka DNA kita itu mengalami namanya oksidasi stres. Ya. Oksidasi stres. Jadi sumber penyakit ini kan radikal bebas. Tapi kalau radikal bebas ini banyak banget masuk dalam tubuh kita, maka tubuh kita mengalami oksidasi stres. Gitu. Itu udah level tinggi itu. Makanya kalau udah sampai oksidasi stres, ya berarti DNA kita rusak. Ya damage DNA akhirnya apa? Molekulnya kayak begini nih, nggak stabil. Kita lanjut.